Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Asep Vlog. Kemarin saat saya ikut acara bedah teknologi mesin ESP Plus 160cc Honda, kami para blogger dan vlogger diajak untuk berdiskusi bersama Pak Endro Sutarno yang menjabat sebagai Technical Service Divisionnya PT Astra Honda Motor. Di antaranya seperti kasus jebolnya crankcase Honda PCX 160, juga beberapa kasus yang sempat viral di media sosial. Dan kami juga diajak untuk berdiskusi tentang perbandingan antara mesin Honda PCX 160, EDP 160 dan juga Vario 160 yang ternyata memiliki beberapa perbedaan. Nah, biar gak penasaran, kalian ikuti saja videonya berikut ini. Antara ADP 160, PCX sama Vario itu ada perbedaan itu dari sebelah kiri Pak ya? Yang ada CVT. CVT. Ya. Itu apa aja Pak perbedaannya Pak? Ini kalau yang di PCX dengan Vario, ininya secara keseluruhan beda. Ini ya kan? Ini sama ini semuanya beda. Oh beda. Itu dari ukuran apa? Ya, ukuran ya. Ini kelihatan lebih beda. Ya. Dengan PCX sama Vario Pak. Berarti ADV beda sendiri. Dan sebenarnya ada. Ini perbedaan antara PCX dan Vario 160. Vario. Dengan ADV dengan PCX bedanya di sini apa? Ini mesin case, ya kan? Nah, di sini sama di bagian ini. Ini juga pasti beda ini. Ya. Bearingnya yang punyanya Vario punya PCX ini beda. Bearingnya beda. Ya kan? Itu dari beda. ukurannya Pak? Nah, diameternya. Oh, diameternya. Ya. Itu bearing yang di sini maupun yang sebelahnya. Nah, kemudian asnya ini juga beda. Oh. Yang punyanya Vario lebih gede. Iya. Lebih gede. Yang satu yang punyanya PCX lebih kecil. Nah, kalau yang ADV dengan PCX bedanya di sini. Karena ininya lebih gede sehingga beda ininya. Cuma otomatis ini akan mengakibatkan beda juga. Iya. Panjang shaftnya pun juga beda antara Vario kemudian PCX ya beda. Itu kalau mama PCX sama ADV itu beda di bagian bearingnya. Ya, di bagian bearingnya ini beda. Oke. Seperti itu. Oke Pak. Kalau teknologi ESP-nya yang RIP ini tetap masih sama. Masih sama ya Pak ya. Oke Pak Endro mau tanya. Perbedaan ini dibuat berdasarkan alasan apa Pak? Mungkin dari bobot atau apa? Ya memang untuk membedakan karakter motornya itu masing-masing. Oke, jadi memang dari sinilah nanti perbedaan karakter dari masing-masing motor itu terlihat gitu Pak Endro. Ya, betul. Apa Pak yang bisa dirasakan sejak orang-orang awam gitu? Dari tarikan pertama otomatis antara PCX sama ADV juga pasti beda. Terus top speed juga pasti beda. Seperti itu. Jadi mesinnya secara overall sama. Bedanya hanya di itu ya, bedanya di sini. Kemudian kalau yang dengan punyanya si Vario itu bedanya di bagian CVT-nya juga beda. CVT-nya beda. Terus ini Pak, ini ADP ini udah pakai ISAP apa? Oh belum? Oh gitu. Dia masih menggunakan tubular kan, cuma baru desainnya baru. Oh, itu alasannya kenapa nggak pakai ISAP Pak? Ya. Kenapa belum menggunakan ESAP? Ya memang teknologi yang ESAP itu memang bagus, kan? Cuma untuk digunakan di motor ini berarti kita perlu banyak hal perubahan di semuanya ya, semuanya. Dengan yang ada sekarang itu kan teknologi yang ESAP itu baru di tipe 150 yang menggunakan flat deck ya. Oh, yang Vario. Karena yang punyanya Vario 160 ya. itu frame-nya
hampir sama basicnya dari punyanya si apa namanya PIN. Jadi basicnya ya, Iya, iya. ada tambahan-tambahan. Kalau PCX Ya, isap kalau kan? PCX sama dengan ADV, masih banyak pencoba. Oh, itu belum isap. Belum isap. Oh, iya. Itu ada kelebihan kekurangan nggak Pak kalau ini antara isap sama yang tubular biasa Pak? Kalau isap, Ya. isap itu akan lebih ringan ya. Oh, Lebih dikit. iya. Kalau ini pun juga sudah dibuat lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Iya, iya. Gitu, dibuat lebih ringan. Jadi tujuannya adalah membuat motor yang baru itu kita akan membuat desain frame yang lebih baik lagi. Iya, iya. Kan lebih baik. Contohnya yang dengan yang sebelumnya ini lebih ringan. Ya, kemudian dengan desain yang baru ini bisa mendukung volume bagasinya lebih besar Oh, bagus. dibanding yang sebelumnya. Siap. Terus ada pertanyaan dari pembaca juga Pak. Ini kan udah pakai HSTC ya. Cuman ya kata pembaca juga kenapa sih ABS-nya masih satu channel gitu Pak? Kenapa nggak dua aja gitu? Kenapa tuh? Karena biasa tanda masih cukup untuk kelas-kelas motor yang jadi masih relevan digunakan. Iya, iya. Terus satu lagi ukuran ban. Kenapa yang depan 14 in, yang belakang 13 in? Ada ini ukuran peleknya Pak. Itu ada Dari segi diameter keseluruhan Iya, iya. itu hampir sama. seluruhan ukuran Sama. tinggi. Keseluruhan diameter hampir sama. Cuma kalau mau posisi yang di belakangnya diameternya lebih kecil, ya diameter peleknya lebih kecil, Ya. itu juga supaya menghasilkan tipe ban yang dipasang itu lebih gamblang. Oh, lebih dari visual jadi tujuannya untuk visual. menghasilkan freksi juga lebih bagus. Kemudian untuk membuat kenyamanan. Oh ya, suspensi yang tabung ini Pak cuma ADP doang ya? Ya ini. Sementara masih Kalau dipakai di PCX bisa nggak Pak? dipakai di PC bisa, ya kan? Bisa, cuma pasti ada sedikit penyesuaian. Oh, tingginya? Tingginya hampir sama. Ya itu tadi penyesuaian. Tinggi blok enggak. Pasti ada perubahan. Kalau ini kan model subtank Pak ya, ini bisa diisi ulang apa ya ini? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Jadi kalau apa namanya Bocor, ya ada bocor ya? itu gimana? Oh ganti, ya ya ya. Siap, siap. Jadi kalau yang PCX sama Vario itu sama. Oh. Gantian periodiknya ya, Iya. sama di 0,8. Iya. Nah, 0,8. Kalau ADP? Kalau yang PCX dengan ADV itu bedanya yang di ADV 0,75. Oh, lebih sedikit. 0,75. Kenapa? Karena memang peletakan sudut ke frame-nya dia beda. Oh, Peletakan, tapi bukan berarti olinya lebih sedikit, enggak. Karena peletakannya dia sedikit berubah, maka pada saat kita mengeluarkan oli ada sisanya yang lebih banyak dibanding punyanya PCX. Tapi total olinya sebenarnya sama. Tapi penggantian periodiknya yang keluarnya itu beda. 0,75. kalau misal Berarti olinya kurang ya? Enggak. Tapi totalnya olinya kalau misal ada yang kurang tahu terus mereka ganti oli sendiri itu satu botol penuh ya, gimana satu Pak? botol penuh nanti menurut saya akan masih kebanyakan ya. Kalau saya nantinya bisa lebih dari ini, dari sini. Oh gitu. Banyak. Yang pertanyaan tadi Pak kurang jelas. Itu ya kayak banyak kasus yang ya di antara pemilik Vario sama PCX itu yang sering jebol di sebelah sini ya Pak. Sebenarnya Gara-gara saya, ini saya kenapa? tekankan lagi jangan sering ya. Iya. Kalau sering berarti semuanya. Gitu. Iya iya. Iya nggak? Jadi itu adalah biasanya pengendara yang memang benar-benar naiknya cepat, kecepatannya tinggi, tapi pada saat itu menerjang lubang, apa kan terjadi. Oh ya. Terus ada tips-tipsnya nggak Pak supaya nggak terjadi hal-hal yang Ya tidak kalau diinginkan? mama dari kita ya pada saat kita kendaraan ya perlu kita
perhatikan aja kalau mama ada polisi tidur, lubang, kita bersih. Ya. Arahan kita Terus kalau ada pemiliknya itu pakai tambahan aksesoris pelindung itu? kalau pakai tambahan aksesoris itu monggo. Oh, iya. Silakan masing-masing pemilik. Bukan saran dari saya. Iya. Oh, saya mau pakai nih. Ini tidak salah nih. Ini Pak, ada alasan nggak kenapa pentingnya dipindah dari bawah ke atas? Kenapa tuh bisa di? Untuk yang pertama, untuk pendingin salah satunya supaya di bagian bawahnya itu bisa bermil aja supaya lebih. Kemudian pindahin di atas di sini untuk pengikatannya juga akan mengikat engine, memegang engine-nya dia akan lebih kuat. Jadi daripada posisi yang di bawah. Memang teknologi yang ini sebenarnya udah dari awal. Yang 125 ya, yang fisik 125 itu udah dari awal. Terus sekarang semuanya pindah di atas. Gitu. Untuk jalan kecelakaan apa yang kalau bisa ada nggak sih antisipasi gitu biar ya memang desainnya awal memang kita seperti itu kan ya. Kedepannya bisa jadi kan masukan dari konsumen, kedepannya bisa jadi ada antisipasi sampai ada kemarin kan sempat ada rame-rame soal pemakaian bearing seater. Jadi itu ada yang modifikasi bearing seater itu dan pas digas itu mencelat sampai menyebabkan ada injured atau cedera dari bengkel gitu ya, dari pegawai bengkel. Nah itu pemakaian itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Maksudnya kalau bearing seater itu kayak ditambah dan kan sekarang kan rata-rata orang-orang itu melakukan dilobangi gitu Pak ya, untuk mangkoknya dimodif, dilobangi, terus dikasih digerinda biasanya ya di sininya ya. Itu gimana Pak efeknya? Kalau dari Pak Endro gimana? Ya, kalau sampai yang ini digerinda, otomatis kan mengurangi diameter. Oke. Ya kan, yang tadinya diameternya dia lebih kecil, otomatis kalau digerinda ataupun dibubut apapun dibentuk jadi garis-garis, otomatis kan diameternya akan berkurang. Ya berkurang. Begitu diameternya berkurang, malah pada saat akselerasi awal jadi kurang, ya kan? Nah, terus kemudian kalau ditambah lubang-lubang seperti ini, ditambah lubangnya di sini, itu juga mempengaruhi balance nantinya. Karena ini berputar ada balansnya. Oke. Itu mengurangi balance, kemudian kotoran-kotoran malah akan lebih cepat masuk di area. Ya berarti kalau ada yang bilang dilobangin jadi ngurangin gredek, itu menurut Pak Endro gimana? Nah, dilobangin ngurangin gredek kurang tepat sih. Tepat ya. Jadi lebih baik kalau gredek dibersihkan mungkin gitu ya. Karena kan kotoran malah tambah masuk. Oke, I see. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari transmission. Nah itu dia hasil diskusi kami para blogger dan blogger bersama Pak Endro Sutarno. Semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian semua ya. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Warung AC Vlog. Terima kasih.